Assalamualaikum, selamat malam semuanya Sobat Yobi Yosi dimanapun kalian berada. Seperti biasa saya doakan semoga hari-hari kita, hari-hari teman-teman semua senantiasa menyenangkan. Oke, di video kali ini saya tidak akan membahas tentang cara-cara atau trik atau apa yang berkaitan dengan budidaya lobster air tawar, tapi hari ini kita ngobrol santai. Kita coba mengamati ataupun menganalisa dari karakter si lobster atau kebiasaan si lobster air tawar ini dalam menjalani kehidupannya dia, yang mungkin filosofinya atau pelajaran hidupnya bisa kita petik atau bisa kita ambil sebagai pedoman dalam kita menjalani budidaya lobster air tawar. Oke, simak terus videonya sampai akhir. Mudah-mudahan bisa menginspirasi atau bisa memotivasi atau mencerahkan atau apalah, yang penting ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Seperti yang kita ketahui, khususnya buat teman-teman yang sudah budidaya atau sudah punya lobster air tawar di rumahnya, di kolamnya. Kalau yang belum punya ya simak saja. Jadi sejauh pengamatan saya, lobster air tawar itu kalau dia jalan ke depan itu jalannya pasti pelan. Nggak tahu kenapa, tapi kalau jalannya itu jalan ke depan itu dia jalannya tuh pelan-pelan itu. Tapi kalau dia merasa terancam atau apa, dia jalannya mundur itu cepat banget gitu loh. Jadi lompat mundur, jalan secara mundur itu sangat cepat. Itu kalau dia dalam keadaan terancam atau apa gitulah. Pokoknya lobster itu nggak bisa jalan ke depan dengan cepat, itu nggak bisa. Tapi kalau jalan mundur itu bisa dengan sangat cepat. Nah, dari kebiasaan si lobster itu, yang kalau jalan ke depan itu pelan-pelan, tapi kalau jalan mundur itu sangat cepat. Mungkin filosofi atau pelajaran hidup yang bisa kita ambil itu adalah, kalau kita menjalani budidaya lobster air tawar, karena ini yang kita omongin adalah lobster, jadi kita kaitkan atau kita korelasikan dengan kalau kita menjalani budidaya lobster air tawar. Jadi perjalanannya ke depan itu, perjalanannya kita untuk maju di dunia budidaya lobster air tawar itu tidak mungkin bisa cepat. Karena lobster air tawar karakternya kalau jalan ke depan memang tidak bisa cepat gitu loh. Nah, dari situ jadi kalau kita budidaya lobster air tawar itu sudah bisa dipastikan bahwa perjalanan kita dalam budidaya lobster air tawar itu, perkembangannya secara finansial atau secara ekonomi itu tidak bisa kita harapkan itu sangat cepat. Itu misalkan hari ini start 3 bulan lagi langsung panen, itu tidak bisa. Itu perjalanannya memang lambat, minimal itu ya 1 tahun, seperti di video saya yang saya bahas sebelumnya ini gitu loh. Jadi kalau ya itu tadi kalau kita menjalani budidaya lobster air tawar ya siap-siap saja perjalanannya kita ke depan atau perkembangannya kita dalam menjalani budidaya lobster air tawar ke depan itu, perjalanannya itu pasti tidak bisa cepat alias lambat. Itu yang bisa kita ambil dari pelajaran hidup, dari filosofinya kebiasaan lobster yang jalan ke depan itu lambat, tapi jalan ke belakang atau mundur itu sangat cepat. Jadi untuk teman-teman yang sudah budidaya, apabila perjalanan kalian dalam menekuni budidaya lobster air tawar itu pelan, ya
bisa dipahami atau bisa disadari karena memang filosofi dari kebiasaan lobster seperti itu. Tapi bila perjalanan kalian dalam budidaya lobster air tawar itu sangat cepat, hati-hati. Kalian itu dalam keadaan jalan mundur atau jalan maju, itu bisa kalian analisa sendiri. Kalau secara analisa kalian itu maju, ya silahkan diteruskan atau tenang-tenang saja, berarti kalian bisa melihat ke depan. Tapi kalau perjalanan kalian dalam menekuni budidaya lobster air tawar itu sangat cepat dan kalian analisa bahwasanya itu adalah perjalanan mundur, ya hati-hati. Karena kalau dalam keadaan berjalan mundur, kalian tidak tahu apa yang akan terjadi di depan gitu loh. Bisa saja kalian menabrak atau kalian akan jatuh atau apa gitu. yang penting fokus bawah, garis bawahinya itu yang penting hati-hati, gitu aja. Terus ada lagi karakternya si lobster atau sifatnya si lobster yang sudah saya bahas di video saya yang sebelumnya, di video short, yaitu tentang bocil-bocil atau anakan lobster yang suka nipu. Nah, dari karakter lobster yang yang anakan, yang bocil-bocil yang suka nipu itu, yang kalau tertangkap dia di darat pura-pura mati padahal dia hidup, kalau dimasukkan ke air dia langsung lari. Nah, pelajaran hidup yang bisa kita petik atau kita ambil dari filosofinya lobster yang suka nipu itu, kalau kita korelasikan dengan budidaya lobster air tawar, itu memang ada sebagian dari oknum-oknum pembudidaya yang mengaku sudah budidaya lobster air tawar, sudah senior atau sudah punya banyak lobster, sudah bertahun-tahun gitu. Itu ada beberapa oknum itu yang seperti itu. Jadi dia mengaku, saya sudah budidaya lobster air tawar sudah 3 tahun atau 4 tahun. Saya sudah pengalaman, sudah pokoknya kalau ngomong itu dia hampir sangat perfect gitu. Jadi dia sangat ngomong pinter banget, terus meyakinkan sekali. Tapi ternyata setelah dipantau atau dikunjungi ke lokasinya, ke peternakannya, ternyata dia cuman punya 1 kolam, dan itu pun isinya nggak banyak. Nah, setelah ditanya ini lobsternya mana, itu dia bilang di gudang atau di mana gitu, pokoknya tidak ada di tempatnya dia, tidak di rumahnya dia. Nah, dari situ kan bisa kita simpulkan bahwasanya orang-orang yang sebenarnya belum pengalaman atau dalam artian masih anak-anak, masih di budidaya lobster air tawar itu belum lama, masih baru, itu memang karakternya suka nipu. Karena ya memang itu tadi, budidaya lobster air tawar yang bocil-bocil, yang baru kecil-kecil, itu memang kalau karakternya suka nipu gitu loh. Jadi dari situ bisa kita simpulkan atau bisa kita ambil pelajaran hidupnya, terutama untuk yang pemula. Hati-hati sama orang-orang yang mengaku budidaya sudah lama, yang omongannya itu tinggi, sangat meyakinkan. Itu hati-hati. Lebih baik ya jangan langsung percaya dulu, dicek dulu atau gimana lah, pokoknya jangan percaya dulu, dicek dulu atau dipantau dulu lokasinya seperti apa, peternakannya seperti apa, kolamnya berapa gitu. Nah, yang intinya untuk pemula ini hati-hati terhadap orang-orang yang mengaku sudah lama budidaya lobster air tawar, punya
lobster banyak atau gimana gitu, hati-hati. Karena ya itu tadi, dari pelajaran hidupnya si lobster yang kalau kecil itu suka nipu, ya itu sama juga, sama apa, bisa dikorelasikan kepada pembudidaya yang baru kan. Anak kecil apa, lobster yang kecil bisa disamakan atau di apalah dengan pembudidaya yang baru gitu loh. Sama-sama kecil, sama-sama baru, sama-sama masih muda gitu, yang suka nipu gitu. Karakter berikutnya atau kebiasaan lobster air tawar yang saya amati, yang bisa kita ambil pelajaran hidupnya atau filosofinya adalah bocil-bocil lobster yang suka nipu. Itu pernah saya jadikan video shot kalau nggak salah, itu yang judulnya bocil-bocil penipu. Nah, dari situ bisa kita ambil pelajaran bahwasanya pembudidaya baru yang bisa kita artikan atau kita samakan dengan bocil lobster yang masih muda, kita samakan dengan pembudidaya baru. Nah, pembudidaya baru itu cenderung suka nipu gitu loh. Ini pengalaman saya pribadi juga. Dulu waktu saya baru awal mulai itu, saya mendatangi sebuah tempat. Nah, di situ saya ditemui oleh salah seorang yang menunjukkan ke tempat itu gitu loh. Bukan pemiliknya, dia temennya gitu. Saya ke situ, saya ngobrol sama pemiliknya itu. Dia bilang itu sudah 3 atau 4 tahun gitu dia budidaya lobster air tawar. Dia mengaku di situ itu, di rumahnya dia itu base campnya gitu. Base campnya pembudidaya lobster air tawar. Nah, ketika saya pantau ke situ, saya lihat kolamnya, dari 4 kolam, 4 atau 5 lah kalau nggak salah, itu 4 atau 5 itu ukurannya itu 2x1, 2x1 sama 2x2-nya itu cuma 1. Pokoknya kecil-kecil lah kolamnya itu. Nah, dari sekian kolam itu semua itu isinya lobsternya besar-besar, indukan semua. Tidak ada yang kecil atau anakan yang seusia 2 bulan, 3 bulan, itu tidak ada. Itu semua lobsternya besar-besar. Terus kan saya tanya lagi, loh ini pembudidaya yang lain yang dekat sini emangnya ada di mana gitu. Dia bilang nggak ada, dia sendirian di situ loh. Terus kan aneh juga gitu loh. Dia pembudidaya sudah lama, katanya 4 tahun, 3 tahun atau 4 tahun gitu. Tapi kolamnya cuma segitu. Terus isinya besar-besar semua. Nah, analisa saya kan gini, kalau dia sudah lama terus besar-besar semua, terus anakannya kemana gitu kan, saya menganalisa seperti itu. Nah, tapi saya tidak langsung ungkapkan di sana saya nggak percaya gini gitu, enggak, cuman ya saya analisa pribadi, saya batin gitu aja. Nah, dari situ kan kita korelasikan dengan bocil lobster yang suka nipu. Jadi pembudidaya baru itu cenderung memang suka nipu. Jadi ini untuk pemula, hati-hati sama orang-orang yang mengaku sudah budidaya lobster air tawar lama, punya lobster banyak. Itu hati-hati. Lebih baik didatangi, dipantau. Kalau memang meyakinkan, silahkanlah kalian ambil dari tempatnya situ. Tapi kalau meragukan seperti analisa saya yang tadi, bahwasanya kalau budidaya lobster sudah lama itu pasti kolamnya banyak, dan ukurannya pun, ukuran si lobsternya itu pasti bermacam-macam. Kalau lobsternya itu tidak bermacam-macam ukurannya, dalam artian itu besar-besar semua, kalau saya dalam tanda kutip saya mencurigai itu lobsternya bukan hasil budidaya, tapi dia dari alam, mungkin dari waduk atau dari sungai gitu, ditampung di situ, makanya lobsternya itu besar-besar semua. Nah, kalau kita beli dari tempat seperti itu,
kan juga apa ya, namanya lobster dari alam kan ya, kemungkinan pindah ke kolam kita gagal adaptasi. Kalaupun lolos adaptasi, kemungkinannya itu ya bertelurnya lama, karena saya sudah mengalami. Saya dulu ambil dari tempatnya dia yang saya ceritakan tadi, yang lobsternya banyak tapi besar-besar, itu saya juga ambil. Dan saya tidak bilang ke dia kalau saya juga ambil lagi dari tempat yang lain, karena memang saya dalam rangka mempelajari. Jadi yang dari tempatnya dia yang besar-besar tadi itu saya sendirikan. Itu sampai sekitar 3 atau 4 bulan itu memang sedikit yang mati. Katakanlah saya ambil itu waktu itu 10 ekor ya, itu yang mati cuma 2 kalau nggak salah itu. Tapi itu sampai 3-4 bulan itu tidak ada yang bertelur. Ini beneran, saya dulu mengalami seperti itu. Terus akhirnya saya ambil lagi atau pergi lagi, cari lagi ke pembudidaya, ambil lagi, sampai saya nggak sabar beli indukan yang bertelur. Itu dari pengalaman yang itu gitu loh. Jadi ini pelajaran yang bisa kita ambil dari filosofinya lobster tadi untuk pemula. Intinya itu hati-hati, jangan mudah percaya sama orang-orang atau oknum yang mengaku sudah lama budidaya lobster air tawar. Oke, obrolan kita kali ini tentang budidaya lobster air tawar, tentang filosofi atau pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari kebiasaan-kebiasaan si lobster atau karakternya si lobster. Saya kira cukup sampai di sini. Barangkali ada pendapat yang lain dari para master-master atau suhu-suhu yang sudah menekuni budidaya lobster air tawar ini mungkin lebih lama dari saya. Barangkali berbeda pendapat atau berbeda analisa, silahkan komen atau silahkan kita diskusi di kolom komentar. Terus ada lagi yang ingin saya sampaikan, satu hal, bahwasanya budidaya lobster air tawar ini yang saya tahu itu dulu banget, sekitar tahun 96 atau kalau enggak 97. Saya ingat waktu itu saya masih sekolah SMP. Ini dulu budidaya lobster air tawar itu pernah booming di sekitar Magetan ini, pernah booming, pernah jadi tren lah kalau bahasanya sekarang itu. Tapi enggak lama itu terus menghilang, dalam artian pelakunya atau apa ya, promotornya kalau bisa dibilang seperti itu, menghilang. Akhirnya pembudidaya yang di sekitar Magetan sini kan pada collab, terus akhirnya gulung tikar karena produknya tidak terserap. Nah, hal itu atau fenomena yang terjadi di tahun 96 atau 97 yang saya omongkan tadi akan saya bahas secara khusus, mungkin kalau enggak besok atau kapan lah. Nah, ini akan saya bahas apa perbedaannya dari kejadian di tahun itu yang pernah tren di tahun itu dengan sekarang. Itu perbedaannya apa atau kesamaannya apa, apakah nanti akan terulang lagi atau seperti apa, akan saya bahas di video saya yang selanjutnya. Mungkin besok atau lusa akan saya bahas, akan saya uraikan analisa saya atau pendapat saya tentang kejadian itu dan kejadian sekarang serta kejadian yang akan datang. Saya analisa dari itu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nyimak video saya yang kali ini. Ngoceh-ngoceh yang mungkin nggak ada artinya atau apalah, ini sekedar obrolan santai saja.
Terima kasih yang sudah mampir. Barangkali video ini atau informasi ini dibutuhkan oleh teman Anda, silahkan share saja. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen. Dan apabila berkenan silahkan subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum